Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu materi yang terdapat di dalam mata kuliah manajemen investasi, ini model-model keseimbangan. Saya akan memulai presentasi ini melalui pendahuluan. Model itu dapat berfungsi sebagai alat untuk memahami masalah yang kompleks sehingga menjadi lebih sederhana. Ya, jadi dengan membuat sebuah model, apa yang tadinya rumit itu bisa menjadi lebih sederhana. Nah, di dalam manajemen investasi, jika kita ingin melihat bagaimanakah penentuan risiko pada suatu aset ya, dan bagaimana hubungan antara risiko dan return yang diharapkan, maka diperlukan sebuah model keseimbangan. Model keseimbangan itu adalah model hubungan antara risiko dan return aset ketika pasar berada dalam kondisi. Setidaknya ada dua model keseimbangan yang akan saya jelaskan pada penjelasan materi kali ini. Yang pertama adalah Capital Asset Pricing Model atau APM. Lalu kemudian yang kedua adalah Arbitrage Pricing Theory atau dikenal dengan istilah APT. Saya mulai dari penjelasan yang pertama, model keseimbangan yang pertama yaitu CAPM. CAPM sendiri merupakan model yang menggambarkan hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset risiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang atau pada saat terjadi keseimbangan pasar. CAPM sendiri dibangun berdasarkan teori portofolio Markowitz ya, yang sudah pernah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Sesuai dengan teori portofolio Markowitz, portofolio yang efisien itu adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. CAPM sendiri diperkenalkan secara terpisah oleh Sharpe, Liner, dan Mosin pada pertengahan tahun 1960. Ada beberapa asumsi yang melekat di dalam model CAPM. Yang pertama adalah investor akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. Kemudian yang kedua, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Yang ketiga, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Keempat, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return bebas risiko. Asumsi yang kelima adalah tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. Keenam, terdapat banyak sekali investor hingga tidak ada satupun investor tunggal yang bisa mempengaruhi harga sekuritas ya. Sehingga asumsinya adalah semua investor itu adalah price taker. Asumsi yang terakhir adalah pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Ya, jadi ini adalah 7 asumsi yang lekat di dalam model CAPM. Di slide ini eh, tampak ya bahwa gambar satu ini mencerminkan portofolio yang efisien dan portofolio yang optimal. Ya, gambar ini pernah saya jelaskan pada materi sebelumnya, di mana pada kondisi pasar yang seimbang,
semua investor akan memilih portofolio pada titik M ini ya, karena mencerminkan portofolio optimal ya, yang terdiri dari aset-aset beresiko ya, di mana titik lengkungan ini ya, ini mencerminkan eh, kurva efisien frontier di sepanjang titik ini mencerminkan portofolio optimal. Kemudian penjelasan dari gambar sebelumnya bahwa portofolio pada titik M atau portofolio pasar akan selalu terdiri dari semua aset berisiko ya. Artinya portofolio itu berisi aset berisiko yang optimal. Artinya apa? Risiko portofolio pasar hanya terdiri dari risiko sistematis, di mana risiko sistematis itu pernah saya sampaikan sebelumnya. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan, yang tidak dapat diminimalisir melalui diversifikasi. Di Indonesia sendiri misalkan ya, portofolio pasar itu bisa diproksikan dengan nilai indeks pasar, misalnya IHSG, ataupun indeks LQ45 ya, indeks yang berisi 45 saham liquid yang ada di Bursa Efek Indonesia. Contoh penggunaan CAPM misalnya yang pertama, anggap tingkat return bebas risiko adalah 10%, kemudian return harapan pasar adalah 18%. Jika saham YOY mempunyai beta 0,8, berapakah return disyaratkan berdasarkan CAPM? Ya, jadi yang ditanyakan adalah return yang disyaratkan berdasarkan CAPM ya, yaitu kita mencari KI. KI adalah tingkat return bebas risiko ya. Di soal nomor satu ini tingkat return bebas risikonya adalah 10% dari sini. Ditambah beta, betanya adalah 0,8 dikali dengan return harapan pasar 18% ya. Dari sini return harapan pasar di soal adalah 18%. Kemudian dikurangi dengan return bebas risikonya, yaitu 10%. Dari angka sini ya, return bebas risiko 10%. Lalu kemudian ingat, selesaikan dulu yang kalian ya. Kalau 18% dikurangi 10% berarti 8%. Kalikan dengan 0,8 berarti 6,4%. 6,4% ditambah 10%, maka KI-nya adalah 16,4%. Ya, itu kalau misalkan kita mencari KI. Ya, jadi rumusnya adalah return bebas risiko ditambah beta pasar dikali dengan return harapan pasar dikurangi dengan return bebas risiko. Nah, kita beralih ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini yang ditanyakan adalah betanya. Beta pasar ya. Kita lihat yang diketahui adalah tingkat return bebas risikonya adalah 10%, return harapan pasar 18%. Jika saham lain, yaitu saham GFG mempunyai return yang disyaratkan 20%, berapakah betanya? Ya, karena return yang disyaratkan adalah 20%, kemudian return bebas risiko 10%, ditambah beta pasar, ini yang akan kita cari ya, beta I, dikali dengan return harapan pasar 18%,
dari sini dikurangi dengan return bebas risikonya ya 10%. Maka kita tinggal selesaikan ya. Nah, ini yang sama-sama angka ya, misalkan di sini ada 10% ya di sebelah kanan persamaan, maka ini akan saya pindahkan ke kiri, maka tadinya positif akan menjadi negatif ya, pindah ke kiri, berarti 20% dikurangi 10%, hasilnya 10%, sama dengan beta I tetap di sebelah kanan persamaan, kali 18% dikurangi 10% ya, hasilnya adalah 8%. Maka untuk mencari beta I adalah 10% Anda bagi dengan 8%. Maka beta I-nya adalah 1,25. Ya, jadi tinggal dibalik saja rumusnya, apa yang diketahui ya dan apa yang dicari itu kita tinggal membolak-balikkan persamaan gitu ya. Jadi dari soal pertama tadi dicari return yang disyaratkan KI, sedangkan soal yang kedua yang dicari adalah betanya. Nah, jadi apapun yang dicari, rumusnya tetap sama. Ya. Untuk mengestimasi besarnya koefisien beta digunakan market model, di mana persamaan market model adalah RI, itu adalah return sekuritas I, sama dengan alpha I adalah intercept, ditambah beta I adalah slope, dikali RM adalah return indeks pasar ya. Misalkan kalau di Indonesia indeks pasarnya adalah IHSG, indeks harga saham gabungan, tambah EI. EI itu adalah random residual error. Ya, jadi biasanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, waktu saya menjelaskan tentang metodologi studi peristiwa atau event study, market model ini bisa digunakan ya. Untuk mencari alfa dan beta, kita tinggal meregresikan data return pasar diregres dengan data return sekuritas tertentu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan mengenai CAPM itu adalah yang pertama, risiko dan return itu berhubungan positif ya. Artinya kalau risikonya naik, maka returnnya pun juga ikut naik. Sebaliknya, kalau risikonya turun, maka returnnya pun juga akan turun. Yang kedua, ukuran risiko sekuritas yang relevan itu adalah ukuran kontribusi risiko sekuritas terhadap risiko portofolionya. Ya, sampai slide yang tadi itu saya sudah menjelaskan terkait dengan model keseimbangan yang pertama ya, yaitu CAPM. Kemudian saya akan menjelaskan model keseimbangan yang kedua, yaitu adalah teori penetapan harga arbitrase ya sebagai alternatif dari CAPM atau yang lebih populer dikenal dengan arbitrage pricing theory atau disingkat dengan APT. Dalam mengestimasi return harapan dari satu sekuritas dengan menggunakan model APT, tidak terlalu dipengaruhi portofolio pasar ya, seperti halnya dalam CAPM. Ya, karena dalam CAPM itu tadi portofolio eh, pasar itu sangat berpengaruh ya dalam mengestimasi return harapan dari satu sekuritas. Di dalam APT, return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar, karena ada asumsi bahwa return harapan dari satu sekuritas itu bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber resiko yang lain. APT sendiri didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk sebuah sekuritas
itu dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang menunjukkan kondisi perekonomian secara umum ya. Jadi APT sendiri itu lebih fokus kepada faktor-faktor makroekonomi. Ya, faktor-faktor risiko dalam APT itu seperti apa? Misalkan ada karakternya gitu ya. Di faktor-faktor risiko punya karakteristik seperti misalkan yang pertama, masing-masing faktor risiko harus mempunyai pengaruh luas atau pengaruh yang besar terhadap return saham-saham di pasar. Ya, kalau di Indonesia berarti ya di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor risiko tersebut harus mempengaruhi return harapan. Yang ketiga, pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak bisa diprediksi oleh pasar. APT berasumsi bahwa investor itu percaya bahwa return sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan n faktor risiko ya, sehingga kalau kita buat sebuah model, RI itu adalah tingkat return aktual sekuritas sama dengan ERI. RI itu adalah return harapan untuk sekuritas I ditambah B1, BI1F1 ya, BI itu adalah sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I ya. Nanti juga ada F1 ditambah BI2, F2 dan seterusnya sampai BI ke N kali F ke N tambah EI. EI itu adalah random error ya. Untuk F sendiri itu adalah deviasi faktor sistematis F dari nilai harapannya. Jadi kalau kita buat persamaan, setidaknya model APT itu seperti ini ya. Tergantung berapa banyak faktor resiko yang akan dimasukkan ke dalam model APT. Model keseimbangan APT. Nah, di mana ERI itu adalah return harapan dari sekuritas I sama dengan alfa 0 atau A0 itu adalah return harapan dari sekuritas I bila risiko sistematisnya sebesar 0 ya. Kalau BI-nya itu 0. Sedangkan BI ke N ya, baik itu 1, 2, dan seterusnya, BI ke N itu adalah koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap sekuritas I. Lalu ada F bar, ya tanda F di atasnya ada garis, itu adalah menunjukkan premi risiko untuk sebuah faktor. Misalnya premi risiko untuk F1 adalah EF1 dikurangi A0. Ya, lalu kemudian risiko dalam APT didefinisikan sebagai sensitivitas saham ya, seberapa sensitif sebuah saham pada faktor-faktor ekonomi makro atau BI-nya, dan besarnya return harapan akan dipengaruhi oleh sensitivitas tersebut. Jadi kalau kita lihat modelnya ya, nilai BI ini itu akan menentukan berapa besar nilainya expected return atau return harapan. Secara umum, APT itu yang merupakan pengembangan model CAPM ya. Tapi kalau CAPM sendiri itu dia hanya mempertimbangkan satu faktor risiko, yaitu risiko sistematis pasar. Ya, dalam penerapan model APT, berbagai faktor risiko itu bisa dimasukkan sebagai faktor risiko ya, terutama faktor-faktor makroekonomi tadi. Misal nih, dalam artikel jurnalnya Chen, Roll, dan Ross tahun 1986, mereka mengidentifikasi 4 faktor yang dapat mempengaruhi return sekuritas ya. Yang pertama adalah
perubahan tingkat inflasi, lalu yang kedua adalah perubahan produksi industri yang tidak diantisipasi, lalu yang ketiga adalah perubahan premi risk default ya atau risiko gagal bayar yang tidak dapat diantisipasi. Yang keempat adalah perubahan struktur tingkat suku bunga yang tidak dapat diantisipasi ya, di mana keempat-empatnya ini eh, adalah faktor-faktor risiko yang bersifat makroekonomi. Di tabel ini itu menjelaskan secara singkat ya perbedaan antara CAPM dan model APT ya dari tiga sisi. Sisi yang pertama misalkan dari faktor risiko ya. Kalau CAPM itu faktor risikonya hanya satu, yaitu resiko sistematis pasar. Sedangkan di dalam model APT itu faktor-faktor risikonya lebih dari satu ya. Khususnya adalah faktor-faktor yang bersifat makroekonomi. Yang kedua, dari sisi periode waktu ya, CAPM itu tidak ada periode waktunya, sedangkan dalam APT ada periode waktu. Kemudian, faktor pembeda yang ketiga adalah kalau dilihat dari kondisi pasar, CAPM itu pada kondisi pasar yang sempurna ya, sedangkan pada model APT kondisi pasarnya tidak sempurna. Nah, inilah ringkasan ya dari perbedaan antara model CAPM dan APT ya, yang merupakan model-model keseimbangan dalam konsep manajemen investasi. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang model-model keseimbangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.